Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh beribadah kembali walaupun secara online. Tapi kami percaya kasih Tuhan senantiasa melimpah buat Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, dimanapun berada. Kasih Yesus tetap mengalir dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Sungguh hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa yang baik, sebentar kami akan memuji, memuliakan Engkau. Urapi setiap kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Baik WL Singer, tim musik, sound Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami semua. Roh Kudus-Mu yang ambil alih, ambil bagian dalam kebaktian pada minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah ku
kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Dia adalah Allah yang peduli dengan setiap kehidupan kita. Kita yakin kita hidup bukan karena kita kekuatan kita hidup oleh karena firman Tuhan yang senantiasa ada di dalam diri kita. Kita boleh memujikan satu pujian kembali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita yakin dan kita percaya bahwa hanya oleh karena perkataan firman Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara
untuk persembahan dan perpuluhan bisa datang ke gereja, diserahkan ke staf gereja, atau langsung ke Ibu Gembala atau Bapak Gembala juga bisa, atau kalau mau lewat rekening yang persembahan di rekening BRI, GPDI Elim Kadipiro, yang perpuluhan bisa di Bank Mandiri. Dan itulah pengumuman untuk sekedar mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahwa kemurahan Tuhan lebih daripada hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Kemurahan-Mu
Sungguh Tuhan, kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami hidup Tuhan hanya oleh karena kuasa perkataan-Mu Tuhan. Kami hidup Tuhan hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan menerima firman-Mu Tuhan yang sebentar lagi kami dengar Tuhan. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu Tuhan yang menjadikan penopang dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami tetap terus maju Tuhan di dalam Engkau. Untuk kami tetap Tuhan setia di dalam Engkau. Apapun keadaannya Tuhan. Meskipun corona masih tetap ada. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan lebih besar Tuhan dari corona yang ada. Dan kami percaya Tuhan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh Tuhan menerima firman-Mu dan kami boleh Tuhan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai mulut hamba-Mu Tuhan untuk memberkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang dimanapun berada Tuhan, yang ingin, yang rindu Tuhan dan haus akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom untuk saudaraku terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya berkat dari Tuhan Yesus masih kita rasakan dan kita nikmati, dan kita selalu belajar mengucap syukur dalam kondisi yang ada. Baik Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada ibadah kali ini kita akan sama-sama menerima dan menikmati firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu saudara membuka hati kita, membuka semua apa yang kita pikirkan selama hari ini yang mungkin membuat kita stres, kita frustasi, kita cemas, kita khawatir. Saat ini kita mungkin sisihkan sejenak untuk benar-benar kita bisa membuka hati selebar-lebarnya menerima berkat firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada saat ini kita akan kembali melihat mengenai karakter dari buah roh, atau lebih bisa kita katakan juga rasa dari buah roh. Jadi sekali lagi, buah roh itu bukan jamak satu, tapi memiliki banyak rasa, banyak karakter. Apa yang dimaui Roh Kudus supaya kita menghasilkan dari rasa dari buah roh ini atau karakter dari buah roh ini. Kita sampai pada seri yang kelima, Bapak Ibu Saudara, dari buah roh, yaitu kemurahan. Kemurahan dalam bahasa Inggris menggunakan kata mercy, atau dalam bahasa Yunani chestotes. Adalah sesuatu yang diberikan Allah untuk menjadikan yang ada di sekitar kita supaya dapat memberkati. Sekali lagi, sesuatu yang diberikan Allah untuk menjadikan yang ada di sekitar kita supaya dapat memberkati. Banyak orang Bapak Ibu Saudara, dia kaya, dia terkenal, dia memiliki jabatan yang tinggi, apalagi ya, dia sehat walafiat, kuat badannya, dan lebih dari orang-orang yang lain yang boleh merasakan ada di bawahnya. Tetapi sekali lagi, tidak semua yang dia miliki ternyata mampu memberkati. Tidak semua apa yang dia rasakan ternyata mampu memberkati sesamanya. Nah, buah roh dengan rasa kemurahan, dengan karakter kemurahan ini membawa kita pada saat ini agar mengerti apapun yang kita terima, ya, Allah ingin hal-hal itu juga mampu memberkati bagi siapapun yang boleh melihat dari kesuksesan kita, dari kesehatan kita. Nah, sekali lagi, kemurahan inilah, karakter kemurahan ini bagi orang-orang percaya yang menuntun kita untuk dapat memberkati dari apa yang boleh kita terima, apapun itu yang boleh kita nikmati. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita melihat bagaimana Yesus menceritakan orang yang murah hati, orang yang berkemurahan, orang yang dapat digambarkan inilah contoh orang yang memiliki kemurahan.
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kemurahan Allah terlebih dahulu. Kita buka dalam Roma 11. Bagaimana kemurahan Allah digambarkan, diceritakan baik dalam perjanjian lama dan diulas kembali oleh Paulus di surat Roma. Kita melihat sekilas saja bagaimana kemurahan Allah bekerja dan menyatakan untuk kita terima dan kita rasakan. Roma 11 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya bacakan Roma 11 ayat 30 sampai dengan 32 dalam nama Tuhan Yesus. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Nah, secara singkat Allah sedang menjelaskan, saya coba jelaskan secara singkat dalam surat Roma ini, menjelaskan bahwa Allah pernah mengeraskan hati orang Israel karena ketidaktaatannya. Ketidaktaatan dari orang-orang Israel, orang-orang yang dekat dengan Allah menerima berkat, sehingga Allah mengeraskan hatinya hanya untuk Allah ingin menunjukkan kemurahannya. Kenapa ribet? Kadang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Itulah cara Allah untuk kita mengerti bagaimana Allah sedang mendidik orang-orang pilihannya maupun orang-orang percaya. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, sehingga muncul istilah kalau dalam bahasa teologi dan namanya predestinasi, itu bagaimana orang-orang pilihan, dan reprobasi dalam bahasa teologi Bapak Ibu Saudara. Itu menunjukkan ada orang-orang yang terpilih tapi tidak taat, ada juga orang-orang yang tertolak. Dan pada akhirnya orang-orang yang tertolak dalam perjanjian lama berhak juga menerima kasih karunia. Maka dari itu dikatakan engkau hendaknya mengerti ya bagaimana kemurahan itu nyata bagi kita orang percaya sekarang, karena ketidaktaatan orang-orang yang dulu menjadi pembelajaran buat kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara ini bisa panjang sekali kita bahas, tapi yang ingin kita lihat dalam Roma 11, di Roma 2 dan Roma 9, Allah telah menyatakan bahwa kemurahan Allah membawa orang percaya untuk menjalani pertobatan supaya tetap pada ketaatan. Nah, kita jelas di sini dalam perjanjian lama Paulus melihat apa sih arti kemurahan itu. Yang dikatakan dalam Galatia, Paulus juga menulis seperti itu. Di surat Roma Paulus menjelaskan kita sudah melihat bagaimana Allah yang memiliki murah hatinya. Kemurahan Allah itu membawa setiap orang percaya untuk kita dituntun dalam pertobatan. Nah, pertobatan memang Ibu Saudara tidak sekali langsung kemudian kita jadi baik, tapi ada sesuatu yang menuntun kita supaya kita tetap pada namanya ketaatan. Itulah kemurahan Allah. Jadi Ibu Saudara, jika saat ini kita mengharapkan khotbah yang membuat kita semakin kaya, semakin sehat, kita bisa lakukan itu dengan hal duniawi. Tapi bagaimana saat kita mengharapkan firman untuk menuntun yang ada dalam hati kita ini terlebih dahulu beres di hadapan Tuhan. Nah kali ini adalah kemurahan. Kita sama-sama melihat kemurahan Allah ternyata menuntun kita dan Bapak Ibu Saudara semua untuk membawa perjalanan pertobatan kita ini. Supaya kita tetap menikmati ketaatan hidup kita kepada Tuhan. Dalam masa pandemi, dalam masa sakit apapun yang Tuhan mau, bahwa tetap nikmatilah kemurahan Allah. Karena inilah yang membawa engkau tetap pada jalan yang benar. Supaya hatimu tetap taat. Jadi salah paradigma orang kalau melihat kemurahan itu, kemurahan Allah itu hanya melulu tentang berkat. Sebenarnya bukan. Justru kemurahan Allah menuntun kita untuk melakukan sesuatu, untuk mengoreksi kita terlebih dahulu. Nah dalam perjanjian lama jelas untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang taat, orang-orang yang terkesan pilihan mengalami kekerasan hatinya karena ketidaktaatannya. Maka dari itu kok dikatakan ada kemurahan Allah untuk kita mengerti. Orang-orang dididik terus, dihajar, bahkan dalam perjanjian lama dikatakan dihardik Allah. Supaya apa? Engkau benar-benar mencintai akan ketaatanmu kepada Tuhan. Nah itu sekilas Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita lihat bagaimana Yesus menyatakan orang yang memiliki kemurahan. Yesus menyatakan bagaimana kemurahan hati yang harus kita syukuri dan kita lakukan. Matius 5, bacakan Bapak Ibu Saudara. Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 tentang khotbah di bukit ucapan bahagia. Saya ambil pada ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka
akan beroleh kemurahan. Nah, saat kita lihat dari surat Paulus di Roma, kemudian kita lihat apa yang Yesus ajarkan. Yesus berkata, kemurahan yang ditulis itu menggunakan huruf kecil dalam K. Nah, maka dari itu dikatakan, berbahagialah engkau yang murah hatinya, karena engkau akan juga beroleh kemurahan. Kemurahan dalam artian sesamamu yang menikmati kemurahan dari hatimu. Yesus sangat jelas ini menyatakan bahwa murah hati bukan hanya perbuatan saja, tetapi alasan kita melakukan kebaikan dalam perbuatan. Kemurahan ini, ya Bapak Ibu Saudara, membuat orang-orang menjadi murah hatinya. Apa itu murah hati? Adalah alasan kenapa engkau berbuat baik. Alasan kenapa engkau masih mampu mengasihi sesamamu, masih mampu mengampuni. Kenapa engkau memiliki hati yang seperti itu? Kenapa engkau masih memiliki hal-hal yang seperti itu? Apakah benar dari dirimu atau sebenarnya ada Allah yang sedang bekerja dalam hati kita? Itulah yang dikatakan Yesus mengenai orang yang murah hatinya. Allah sangat jelas menyatakan kemurahan menjadi pegangan tiap manusia untuk menjalani hidup manusia dalam hidup kita. Bukan hanya kekayaan, bukan hanya kesehatan yang menjadi pegangan. Sekarang kita tahu bagaimana virus COVID-19 ini terus beregenerasi. Udah gak ada yang bisa nebak kapan selesainya. Jadi kesehatan itu gak tua, gak muda, gak kaya, gak miskin, semua terancam. Jelas ini menunjukkan bahwa apapun yang kita pegang dari dunia ini, apapun yang kita andalkan dari dunia ini mampu berubah, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu peganglah apa yang datangnya dari Allah. Salah satunya adalah apa? Kemurahan. Supaya kita mengerti bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang yang menerima buah roh dalam masa-masa yang seperti ini. Nah, kita lanjut Bapak Ibu Saudara yang terakhir. Kita akan lihat bagaimana Yesus menggambarkan sekali lagi orang yang murah hati. Sehingga firman ini mampu kita lakukan sehingga kita mengerti apa yang harus kita ubah dalam diri kita setelah kita menerima berkat firman Tuhan ini. Kisah mengenai orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu Saudara mungkin sering mendengar kisah ini dan kita mungkin tidak membaca pun hafal ya Bapak Ibu Saudara kisah ini. Tapi saya tetap ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca di Lukas 10. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tapi coba saya potong Bapak Ibu Saudara ya. Lukas 10 kita mulai dari ayat yang ke-30. Karena di ayat 25 Lukas 10 sekali lagi ayat 25 sampai 29 menceritakan bagaimana ada orang Yahudi ya. Orang Yahudi ahli Taurat sedang bertanya mengenai bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus jawab, "Hendaklah kamu melihat hukum Taurat, apa katanya?" 27 kemudian si ahli Taurat terus bertanya kepada Yesus dan Yesus menjawab bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa, segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Kemudian ayat 28 Yesus memberitahu jawabmu itu benar, perbuatlah demikian akan hidupmu. 29 dan ini kemudian bertanya si ahli Taurat, dan siapakah sesamamu itu Yesus? Kita tahu Ibu Saudara ahli Taurat ini orang-orang yang pakar kitab, dia tahu tentang semua nabi-nabi besar, nabi kecil. Bahkan dia menjadi pemimpin ibadah pada saat itu. Korban-korban hanya orang-orang inilah yang diperbolehkan untuk melakukan prosesi. Tetapi tampaknya pertanyaan ini justru pertanyaan yang membawa pencobaan. Sebelum kita masuk arti kata murah hati, kita belajar dulu bagaimana Yesus sangat tidak pernah gentar dicobai. Sama dengan kita, terkadang kita pun justru bertanya karena hanya ingin mencobai. Kira-kira mampu gak ya? Kira-kira bisa gak? Kira-kira jawabannya benar gak? Sama, ini seperti orang-orang yang ahli Taurat. Sebenarnya mengenal, mengerti, tapi dia bertanya hanya untuk mencobai. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan sampai kita bertanya kepada Yesus hanya karena kita mencobai. Kira-kira Tuhan kita mampu nggak menjawab doa? Kira-kira Tuhan bisa nggak mengerti apa yang menjadi masalahku? Sebelum kita bertanya, hendaklah kita tulus bertanya supaya kita tidak terkesan mencobai siapapun yang sedang kita berikan pertanyaan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi mengenai murah hati ayat 30. Nah kemudian Yesus memberikan perumpamaan.
tentang seorang imam Lewi, orang Samaria yang bertemu orang yang habis dirampok. Saya baca saja Bapak Ibu Saudara, jawab Yesus. Nah ini, waktu itu orang ahli Taurat bertanya, Yesus siapakah sesamamu yang harus dikasih? Jawab Yesus seperti ini, 30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem. Dari Yerusalem itu di tempat bukit yang tinggi, datarannya lebih tinggi, mungkin saat ini seperti Kalurang, Bapak Ibu Saudara. Dia sedang turun ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun atau perampok yang bukan saja merampok habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam pertama ya, seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang yang habis dirampok ini. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan, cuma melewati. 32, demikian juga ada seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kembali lagi, orang Lewi melihat tapi juga melewati. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya, sekali lagi, oleh belas kasihan. Tergeraklah hati orang Samaria ini oleh karena belas kasihan. 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut lukanya, sudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, katanya, Pak, rawat dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu. Orang ahli Taurat ini menjawab ayat 37, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan berbuatlah demikian. Kita lihat Ibu Saudara, Yesus menggunakan gambaran seorang yang sudah dirampok, dan ada 3 gambaran orang besar pada zaman Yesus. Ada imam, ada Lewi, ada orang Samaria. Nah, imam dan Lewi memberi gambaran orang yang sangat diharapkan pada masa itu. Karena apa? Kekudusannya, kebaikannya, kemudian kepemimpinannya. Memiliki banyak kepercayaan pada era Yesus, orang-orang ini memiliki andil penuh untuk menentukan hukum. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Orang-orang ini sangat diandalkan pada masa era Yesus. Namun ketika bertemu dengan orang asing yang sedang membutuhkan pertolongan, mereka tidak mau menolongnya, hanya melewatinya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah orang Samaria. Sedangkan orang Samaria adalah beberapa orang yang ditinggalkan di Samaria oleh bangsa Asyur. Bahkan orang Samaria terkenal menjadi bangsa kaum tercemar dari pecahan-pecahan dari waktu bangsa Israel menurut sejarahnya. Nah, kita lihat Ibu Saudara, Yesus berusaha untuk menunjukkan banyak orang ya. Poin pertama, keberadaan manusia bukan alasan untuk melakukan kasih pada sesama. Keberadaan saya dan Bapak Ibu Saudara tidak menghalangi kita untuk kita mampu melakukan kasih. Mau dalam kondisi apapun, selagi kita mampu, bahkan harus dilandasi dengan mau, lakukanlah kasih itu kepada sesama. Dikatakan itulah orang Samaria yang murah hati. Orang yang murah hati, dia tidak akan melihat kondisinya siapa saya dalam keadaan apa. Tetapi jika ada belas kasih dalam hatimu, maka engkau tergerak, maka engkau menolong orang-orang. Bukan karena keberadaanmu engkau menolong sehingga engkau terlihat belas kasih, bukan. Tapi dikatakan dalam sini, orang Samaria yang mungkin tersingkirkan pada era Yesus, orang Samaria yang mungkin dikatakan cemar, tetapi dia masih punya belas kasih. Kadang kita mudah memframe, menjustifikasi orang. Sebenarnya Tuhan mau pakai orang-orang seperti itu untuk melakukan belas kasih. Sungguh sangat jelas Ibu Saudara bahwa semua kembali kepada pribadi, bukan hanya jabatan kita, kemampuan kita, keberadaan kita. Terkadang kemampuan, kelebihan manusia membuat kita jatuh dalam dosa. Benar nggak Bapak Ibu ya? Kita yang merasa berada, merasa sehat, kemudian kita lihat orang yang kena COVID, dia bilang, makanya masih kasih tahu gini-gini. Keluar caci maki seperti itu. Apakah kita termasuk orang yang tergerak belas kasihannya? Ada orang yang sedang mengalami malapetaka, bukan kita doakan, tapi kita malah, makanya harusnya gini-gini, jadikan pembelajaran.
Adalah hal-hal ini Bapak Ibu Saudara membuat kita belajar benar-benar mengerti dalam keberadaan hidup orang percaya untuk membagi kasih bagi sesama. Itulah arti orang yang murah hati. Ya, bukan murahan Bapak Ibu ya. Murah di sini bukan memberi arti nilai atau harga, tapi karakter. Ya, banyak orang yang mampu tapi nggak mau. Kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sama dengan ini contoh Yesus mengatakan ada imam, ada Lewi yang tersohor waktu orang banyak. Tapi waktu berdua bertemu dengan orang yang harus ditolong, dia hanya melewatinya. Sedangkan orang Samaria di muka umum dia dihujat, dia dicemarkan, dia disingkirkan. Tapi waktu dia hanya bertemu berdua, dia mampu melakukan kasih Allah. Kaum yang tidak dianggap di masanya menjadi gambaran Yesus untuk menunjukkan bahwa, ini poinnya, manusia dalam segala keberadaan masih memiliki hati yang mampu dipakai Allah untuk menunjukkan pekerjaannya. Ya. Sekali lagi manusia dalam segala keberadaannya. Ada orang waktu sehat, waktu kaya, pelitnya minta ampun, gak mau nolong. Tapi waktu dia sakit, waktu dia masa kekelaman, Tuhan mau pakai orang-orang itu untuk apa? Untuk melakukan kasih. Banyak Bapak Ibu Saudara. Jadi buat kita orang-orang percaya saat ini keberadaan kita sedang diuji. Apakah engkau tetap mampu memberkati sesamamu? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat arti kata mercy dalam buah roh. Banyak orang yang mampu tapi tidak mau berbagi berkat. Banyak orang kaya tapi tidak mau berbagi berkat. Banyak orang sehat tapi gak mau melayani. Banyak orang-orang yang mampu dalam hidupnya tapi sangat pelit untuk pekerjaan Tuhan. Masih banyak. Maka dari itu dikatakan dalam Galatia 5, engkau hendaklah mengenal buah roh dengan rasa kemurahan ini. Sehingga apa? Engkau tidak pelit dengan apa yang kamu punya. Sedih, sangat sedih saat ini, maaf Bapak Ibu. Orang Kristen saat ini di masa pandemi justru lebih high class, lebih merasa eksklusif, lebih merasa menjaga dirinya. Sehingga dia lupa kalau dirinya itu harus menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang seperti di atas kota yang terlihat. Justru ketakutan yang besar dalam dirinya membuat dia berhenti untuk memberkati. Untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah dimanapun yang mendengar khotbah ini, please, apapun yang ada dalam hatimu saat ini, saat engkau menaiki mobil, saat engkau tinggal di rumah yang nyaman, saat engkau memiliki tubuh yang sehat, berdoalah pada Tuhan. Tuhan, apakah semua yang aku punya ini sudah menjadi berkat bagi orang lain? Atau hanya diam pada diriku sendiri? Poin yang terakhir, poin kedua, perbuatan menjadi cara yang tepat dalam menunjukkan pekerjaan Allah. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara orang yang memiliki belas kasihan tetapi tidak tergerak dan tidak melakukan seperti orang Samaria ini, dikatakan dia sudah melakukan pekerjaan Allah. Sekali lagi, semua orang punya belas kasih, welas asih, semua punya. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana orang Samaria ini tergerak bukan karena dia punya banyak uang, karena dia hanya punya 2 dinar. Jelas Yesus katakan, tapi besok Bapak tolong kalau ini kurang, tolong belanjakan sampai dia sembuh. Kalau kurang minta saya lagi, saya akan bayar. Kebayang dengan segala keberadaan yang mepet pun dia tetap bertanggung jawab. Karena dia sudah memulai pekerjaan Allah terhadap belas kasihan atau menolong ini. Nah, kita jelas di sini Allah memberi manusia rasa kasihan, tapi tidak semua mau untuk menyatakan dengan perbuatan. Saya dan Bapak Ibu Saudara punya belas kasihan sama, tapi mau nggak kita melakukan belas kasihan? Saya pernah waktu itu di perempatan Jalan Monjali, saya dari arah utara mau pulang terjadi kecelakaan. Ya, mungkin karena udah ngantuk atau seperti apa atau ngeblong lampu merah, saya nggak lihat siapa yang salah. Tapi kecelakaan ini sangat keras hingga seorang yang naik motor hampir terpental ke udara, hampir 2,5 meter tingginya Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita saya kemudian semua menonton karena posisinya di perempatan. Semua menonton dan semua akhirnya mendekat, tapi tidak ada satupun yang turun untuk menolong dan mengangkat. Ada satu orang yang mendahului, kemudian saya ikut iba, ya semua iba, akhirnya saya menggendong dan kemudian saya masuk ke daerah yang lebih aman dan sungguh ironis Bapak Ibu Saudara. Tapi membuat pelajaran, semua orang merasakan, kasihan ya bapaknya ya, iya itu, harusnya dibawa ambulan ini. Padahal yang ngomong kayak gitu punya mobil. Saya naik motor waktu Bapak Ibu Saudara. Nah sama, banyak orang memiliki belas kasihan, tapi nggak semua orang mau mempraktekkan belas kasihan. Sekali lagi kita tertegur apa yang Yesus katakan.
Orang Samaria ini tergerak karena belas kasihan, compassion yang benar. Jangan sampai gereja kita yang bermitra dengan PPA yang labelnya compassion, tapi kita tidak pernah mengerti ada belas kasih yang membuat orang-orang menjadi tergerak untuk melakukannya. Saya nggak tahu yayasan yang bermitra dengan kita ini, Compassion, memberi nama yang sangat-sangat mulia. Compassion, orang yang memiliki belas kasih, dia harus murah hati. Dia mampu melihat apa yang ada dalam dirinya, apakah saat ini masih mampu memberkati bagi sesama. Dalam segala kekurangan. Walaupun engkau dihina, walaupun engkau disindir, walaupun engkau dipandang sebelah mata, tetapi aku tetap mau memberkati bagi sesamaku. Jarang orang-orang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang gereja, walaupun dia ditegur sekali, 2 kali, udah pergi jauh. Dia merasakan kehancuran hatinya, menyelesaikan pelayanannya sendiri. Tapi masih banyak orang-orang militan sekarang. Walaupun dia dihantam badai bisnisnya, walaupun kesehatannya, tetapi dalam hatinya aku tetap mau mengasihi Allah, aku tetap mau setia, aku tetap mau taat. Jarang, Bapak Ibu Saudara. Maka dalam masa pandemi ini mari kita berkaca rohani dalam diri kita masing-masing. Supaya hendak compassion ini, belas kasih ini mampu kita praktekkan. Karena kenapa? Karena engkau sudah memiliki buah roh yang namanya kemurahan dalam diri kita semua. Perumpamaan ini diawali dengan pertanyaan, siapakah sesamamu? Menjelaskan bahwa mengasihi sesama, masih banyak orang yang hanya ingin mengasihi sesamanya karena sama-sama satu agama, sama-sama satu gereja, sama-sama rasnya, sama-sama kayanya, sama-sama miskinnya. Masih banyak gak Bapak Ibu? Masih banyak orang yang tidak mampu bilang gak usah ditulungi, kuwi wong sugih ditulungi gitu ya. Masih banyak orang-orang yang mampu juga bilang gak usah ditulungi lah, biar pemerintah aja yang nulungi dia. Masih seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita masih punya legalitas menolong kepada sesama. Sesama itu bukan yang sama dengan kita, bukan Bapak Ibu. Tetapi sesama itu benar-benar untuk seluruh orang kita memberikan kasih. Sekali lagi, itulah orang Samaria yang murah hati. Kita akan merasakan buah roh namanya kemurahan. Jika engkau memiliki murah hati, maka engkau juga akan menikmati kemurahan itu. Kemurahan inilah yang membuat kita mengerti kita harus mempekerjakan roh yang telah kita terima ini. Terakhir Bapak Ibu Saudara, kemurahan membuat kita mampu mengerti arti hidup diberkati. Untuk hidup kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, kita sudah lama tidak berjumpa di gereja. Jujur saya secara pribadi sangat rindu kita bertemu, berfellowship secara komunitas, bertemu tatap muka. Tapi kita selalu berharap kapan waktunya kita serahkan sama Tuhan. Yang kita harapkan adalah Tuhan kuatkan kami di rumah kita masing-masing. Dalam bisnis mungkin dihantam, kesehatan pun terancam, apalagi Pak. Pendidikan pun saat ini saya kadang ngenes, ada orang 2 tahun tiba-tiba wisuda, tiba-tiba lulus, tiba-tiba udah masuk ke SMP, SMA. Oke lah, kita nggak boleh hopeless dengan program pendidikan yang ada. Tapi tetap kita rindu bagaimana dunia ini pulih kembali, khususnya Indonesia ini pulih kembali seperti sedia kala. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan pulihkan bangsa ini, saya rindu Bapak Ibu Saudara memulihkan hati kita, menyiapkan hati kita. Apa yang ingin Tuhan rencanakan, suatu rencana yang besar bagi hidup kita Bapak Ibu Saudara. Salah satunya yang boleh kita dengar pada saat ini yaitu mengenai kemurahan. Walaupun engkau tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, hendaklah hatimu tetap memiliki kemurahan terhadap sesama. Jika engkau diberkati Bapak Ibu Saudara, berdoa Tuhan, bukan berdoa Tuhan bagaimana aku cara menikmati berkat ini, bukan. Tuhan, berdoalah Tuhan bagaimana aku mampu memberkati dengan berkatku ini. Karena itulah ciri-ciri orang yang murah hati. Bahkan dikatakan dalam segala keberadaanmu seperti orang Samaria. Walaupun punya 2 dinar, dia bertanggung jawab untuk apa? Berkat dalam hidupnya, mampu menolong kepada sesamanya. Masih ada compassion dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara yang tidak kita lakukan. Hanya kita bisa renungkan, aku kasihan sama si A, si B, lakukan sesuatu
Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, Ibu saudara. Maka dari itu jika engkau memiliki belas kasihan, lakukanlah dengan segala kemampuanmu yang ada. Percayalah, Tuhan ingin memakai orang-orang yang murah hatinya. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu saudara, untuk mengakhiri ibadah pada saat ini dan untuk firman Tuhan yang boleh kita terima. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau berbicara pada saat ini begitu keras dalam hati kami, dalam setiap pendengar, bahwa kita harus tetap mengenal kemurahan yang Kau berikan. Tidak hanya kami nikmati berkat yang kami terima, tidak hanya kami nikmati secara personal, tapi berkat kemurahan ini boleh kami impartasikan. Kami mengenal arti kata belas kasihan, compassion, sehingga kami mengerti kami bergerak dalam segala keberadaan kami rindu Engkau pakai untuk memberkati sesama kami. Tegur keras dalam hati kami terus, supaya kami menuju pertobatan yang benar. Kemurahan Allah dalam perjanjian lama menjelaskan bahwa setiap kemurahan menuntun orang kepada pertobatan sesuai dengan rencana Allah. Pada perjanjian baru menjelaskan kemurahan itu mampu membagi berkat, tidak hanya menikmati berkat dalam hidup kami. Terus hardik kami Tuhan, supaya di masa-masa pandemi ini kami boleh merosot dalam fisik, dalam ekonomi, tapi dalam iman kami menolaknya. Kami justru ingin merangkak dan terus bertumbuh dalam iman kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, berkati seluruh pelayan yang ada yang telah mengambil bagian pada minggu ini, baik semua yang mengambil bagian dari awal multimedia maupun pelayan-pelayan mimbar, Tuhan berkati. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan tuntun, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, selalu jaga hati para pemimpin di pemerintahan ini, supaya hati mereka akan takut akan Allah terus mereka pegang untuk memimpin bangsa ini pada pemulihan yang benar. Berdoa bagi Yogyakarta kami tercinta, berdoa juga bagi sekitar gereja pada saat ini, boleh kami tinggal secara harmonis, hidup toleransi satu dengan yang lain, tapi tetap memiliki rasa kasih yang luar biasa untuk saling membantu dan saling membagi berkat satu dengan yang lain. Kau tuntun selalu Tuhan Yesus, tolong juga untuk seluruh pelayanan dan juga untuk para jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mendengar beberapa orang yang sudah mengakhiri imannya yang luar biasa. Bapak Lukas saat ini sudah tenang bersama-Mu Tuhan di surga sana. Perjalanan iman beliau menguatkan kami semua, supaya kami terus menjaga iman kami seperti beliau Tuhan. Berkati Ibu Darini, keluarga, dengan iman, dengan cintanya kepada Yesus yang selalu merawat Bapak Lukas di rumah sakit di rumah. Berkati, Kau peduli, kami percaya Kau peduli bagi setiap orang-orang-Mu yang mampu melakukan kasih. Kami juga mendengar kemarin Bapak John sudah selesai operasi benjolan di bagian fisiknya. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan pimpin operasi dengan lancar. Dan semua jemaat yang mungkin tidak bisa kami doakan ataupun kami lupa, terus Tuhan Yesus tuntun, berikan kesehatan. Kami percaya kesakitan di dunia ini tidak membawa penderitaan terhadap rohani kami. Justru kesakitan dalam tubuh kami membuat iman kami terus berharap penuh dan mengandalkan Yesus Kristus dalam hidup kami. Jangan biarkan kesakitan dalam tubuh kami ini Tuhan membuat kami semakin jauh kepada iman Kristus. Apapun yang boleh kami lalui, baik Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami merosot perekonomian, bisnisnya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mencukupkan segalanya selagi kita mengandalkan Yesus Kristus dalam jalan, dalam perilaku kita pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya boleh doa syafaat ini dan doa permohonan boleh Engkau dengar. Kami percaya Tuhan Yesus, orang-orang percaya yang tetap bertahan dalam doa Engkau Tuhan jaga dan lindungi jemaat dimanapun juga, jaga dan lindungi. Kami mengucap syukur dari awal pertengahan kepada akhirnya ibadah pada saat ini sungguh diberkati oleh karena Roh Kudus yang menuntun ibadah kami. Pada saatnya kita akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan dimanapun kau berada, kita terima jadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah kemenangan, sukacita, kekuatan pemulihan, perlindungan
dari Allah Bapa, kasih karunia anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus pada saat ini sampai kita bertemu di langit bumi Yerusalem yang baru. Maranatha akan segera datang dan kita bertemu muka dengan muka bersama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah yang sangat diberkati pada saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.